Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Bella Nandasari NPM 1832 dan Eka Wulandari NPM 1832 Kami akan menjelaskan mengenai laporan arus kas. Adapun pembahasan yang akan kami bahas yaitu pengertian arus kas, metode penyusunan laporan arus kas, komponen arus kas, tujuan laporan arus kas, dan perbedaan metode langsung dan tidak langsung. Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan secara rinci arus kas masuk dan arus kas keluar suatu perusahaan pada periode tertentu. DBI, arus kas adalah pemasukan dan pengeluaran uang tunai perusahaan berdasarkan harian, mingguan, dan dalam rentang waktu tertentu. Bagaimana metode penyusunan laporan arus kas? Metode penyusunan laporan arus kas yang pertama, metode langsung. Penyusunannya dilakukan berdasarkan pada buku kas atau bank. Metode ini menggunakan informasi terkait aktivitas operasi perusahaan dalam penyusunannya. Yang kedua, metode tidak langsung. Penyusunannya dilakukan sesuai dengan laporan laba rugi dan neraca. Sumber data dari laporan arus kas metode tidak langsung adalah laporan laba rugi periode bersangkutan. Sedangkan sumber data berikutnya yang dijadikan sebagai patokan dalam penyusunan laporan arus kas metode tidak langsung adalah neraca pada periode berikutnya. Penyusunan laporan arus kas tersebut dilakukan dengan membandingkan neraca dan laporan laba rugi. Apa saja komponen arus kas? Adapun komponen arus kas yaitu arus kas dari kegiatan operasi, yaitu arus kas yang berasal dari transaksi yang berasal dari kegiatan itu sendiri. Biasanya transaksi ini pemasukan atau pengeluaran perusahaan. Transaksi yang mencakup penerimaan uang dari konsumen, pembayaran utang, gaji karyawan, pembayaran pajak, dan pengeluaran perusahaan lainnya. Arus kas dari kegiatan investasi, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran dana yang mempunyai hubungan terhadap penjualan atau pembelian aktiva tetap. Transaksi yang mencakup penjualan dan pembelian aset tetap seperti peralatan dan pembelian gedung, penerimaan kas dari piutang, deposit, dan uang muka biaya. Komponen yang ketiga yaitu arus kas dari kegiatan pendanaan. Ini merupakan aktivitas yang berasal dari transaksi yang berkaitan dengan hutang dan ekuitas usaha. Hal ini umumnya transaksi yang mencakup penerbitan atau penghentian surat berharga ekuitas dan hutang. Contohnya adalah penjualan obligasi, pembayaran dividen, dan pelunasan kredit dari bank. Adapun tujuan laporan arus kas yaitu memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas atau setara kas dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Adapun perbedaan metode penyusunan laporan arus kas yaitu pada metode langsung, laporan cash flow disusun dari buku kas atau bank, sedangkan metode tidak langsung, cash flow disusun dari laporan keuangan. Untuk perbedaan yang kedua, pada metode langsung, karena disusun berdasarkan buku kas, pada saat pencatatan setiap transaksi kas harus langsung digolongkan dalam ketiga jenis aktivitas. Tujuannya untuk mempermudah penyusunan. Sedangkan pada metode tidak langsung, tidak diperlukan penggolongan pada setiap transaksi kas. Pengelompokan aktivitas transaksi disusun berdasarkan akun dalam laporan keuangan.